Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang aturan sinus. Sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suci Ramadhani. Saya Ratif Rina Putri. Saya Carot Aulia Putri. Saya Angelina. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, ada baiknya kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Check it out. Dalam segitiga sembarang, untuk mencari sisi dan sudutnya, maka kita akan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Namun, pada video kali ini, kita secara khusus akan membahas tentang aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga sembarang. Bagaimana cara menentukan aturan sinus? Nah, cara menentukan aturan sinus itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, jika pada segitiga sembarang tidak diketahui ketiga sisi, dan yang kedua, jika tidak diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit, maka kita akan menggunakan aturan sinus. Jika pada segitiga ABC, rumusnya menjadi A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh gambar. Di sini diketahui segitiga ABC dengan sisi C dan B serta sudut B. Dapat kita lihat pada gambar bahwa yang diketahui itu dua sisi, yaitu sisi C dan B serta sudut B yang tidak diapit. Maka kita akan menggunakan aturan sinus dengan rumus B per sin B dan C per sin C. Lanjut, diketahui segitiga PQR dengan sisi Q serta sudut R dan Q yang diketahui. Kalau pada gambar yang ini, diketahui dua sudut dan satu sisi. Jadi, kita akan menggunakan aturan sinus, teman-teman, dengan rumus Q per sin Q dan R per sin R. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Mana ya cara menentukan sisi dan sudut pada segitiga? Sekarang, saya akan membantu teman-teman untuk menentukan yang mana sisi dan yang mana sudut. Nah, di sini terdapat gambar segitiga ABC dan tugas kita ialah menentukan sisi-sisinya. Nah, di sini terdapat sudut A. Nah, di depan sudut A itu ialah sisi A. Nah, lanjut ke sudut B. Nah, di depan sudut B ialah sisi. Yap, benar sekali. Sisi B. Terakhir di sini terdapat sudut C. Nah, di depan sudut C ini ialah, ya, benar sekali, sisi C. Jadi, perlu diingat bahwa sisi berada di depan sudut dan sudut berada di depan sisi. Dengan kata lain, sisi dan sudut berhadap-hadapan. Nah, gimana ya cara menentukan sisi dan sudut selain dari tata letaknya? Nah, selain dari tata letaknya, sisi dan sudut itu dibedakan dari cara penulisannya, teman-teman. Untuk sisi dituliskan dengan menggunakan huruf kecil, sedangkan untuk sudut dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Sampai di sini paham? Paham kan ya? Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Pertama, diketahui segitiga PQR dengan sudut P 45 derajat, sudut Q 30 derajat, dan sisi P 4/2 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi Q? Oke, pertama-tama kita akan membuat gambarnya terlebih dahulu. Nah, terdapat segitiga PQR dengan sudut Q 30 derajat, sudut P 45 derajat, dan sisi P 4/2 cm. Dalam aturan sinus, langkah pertama itu ialah kita menentukan yang lengkap dulu. Nah, di sini yang lengkap itu ialah P, karena terdapat sudut dan sisi yang diketahui. Dan yang kedua, cari yang setengah lengkap. Nah, yang setengah lengkap itu apa? Yap, benar sekali. Sudut Q. Di sini diketahui sudut Q 30 derajat. Berarti rumusnya menjadi P per sin P, Q per sin Q. Di mana P 4/2, sin P sin 45 derajat, Q per sin Q sama dengan sin 30 derajat. Nah, kita kali silang ya teman-teman, menjadi Q dikali sin 45 sama dengan 4/2 dikali sin 30.
Nah, sin 45 derajatnya kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi 4 akar 2 sin 30 per sin 45 derajat. 4 akar 2 dikali sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah, berarti 4 akar 2 dikali setengah per sin 45. Sin 45, 1 per akar 2. Di sini 4 dan 2-nya itu bisa dicoret. Menjadi 2 akar 2 per 1 per akar 2. Sama dengan 2 akar 2 dikali akar 2 per 1. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 per 1. 4 bagi 1, 4. Jadi, panjang sisi Q adalah 4 cm. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A 18 cm, sisi B 4 akar 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Maka tan B adalah, sama seperti soal sebelumnya, kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Dengan sisi A 18 cm, sisi B-nya 4 akar 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Nah, kita cari nih, yang mana yang lengkap. Nah, di sini yang lengkap itu A, karena diketahui sisi dan sudutnya. Yang setengah lengkap ialah B, sehingga rumusnya menjadi A per sin A sama dengan B per sin B, di mana A 18 cm per sin A sin 60, B 4 akar 3 per sin B. Kita kali silang menjadi 18 dikali sin B sama dengan 4 akar 3 dikali sin 60. 18-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 4 akar 3 dikali sin 60 per 18. 4 akar 3 dikali akar 3 per 2 per 18. 4 dan 2-nya bisa kita bagi 2 menjadi 2. Akar 3 dikali akar 3, 3. Jadi 2 dikali 3 per 18. 2 kali 3 itu 6, berarti 6 per 18. 6 per 18 itu bisa kita sederhanakan dibagi 6 menjadi 1 per 3. Namun di sini yang ditanya tan B, bukan sin B. Jadi kita akan memakai rumus Pitagoras untuk mencari tan B. Kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya, di mana sisi mirnya itu 3 dan sisi di depan B itu 1. Yang kita cari ialah sisi di samping B. Dengan rumus akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 9 dikurang 1 sama dengan akar 8. Akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 2. Akar 4 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, jadi sisi di samping B itu 2 akar 2. Untuk mencari tan B-nya, masih ingat kan dengan rumus trigonometri, cara mencari tan itu depan per samping. Depannya B1, sampingnya B 2 akar 2. Kita kali akar 2 menjadi akar 2 per 2 dikali 2. Sehingga nilai dari tan B ialah akar 2 per 4. Lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah segitiga ABC mempunyai panjang BC 3 per 2 akar 2 cm, panjang AB akar 3 cm, dan sudut A 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan sudut ABC. Kita buat terlebih dahulu gambarnya, yaitu gambar segitiga ABC dengan sisi C akar 3, sisi A 3 per 2 akar 2, dan sudut A 60 derajat. Di sini yang lengkap ialah A, karena diketahui sudut dan sisinya. Serta yang setengah lengkap ialah C, karena diketahui sisi C-nya. Berarti rumusnya A per sin A sama dengan C per sin C, di mana A 3 per 2 akar 2, sin A ialah sin 60, sama dengan C ialah akar 3 per sin C. Dikali silang menjadi 3 per 2 akar 2 dikali sin C, sama dengan akar 3 dikali sin 60. 3 per 2 akar 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi sin C sama dengan akar 3 dikali sin 60 per 3 per 2 akar 2. Akar 3 dikali sin 60 berapa? Akar 3 per 2. Berarti akar 3 dikali akar 3 per 2 per 3 per 2 akar 2. Akar 3 dikali akar 3, 3 berarti 3 per 2 per 3 per 2 dikali akar 2. Berarti sin C sama dengan 1 per akar 2.
Nah, masih ingat kan dengan sudut istimewa? Nilai dari 1 per akar 2 ialah 45, berarti sin C sama dengan 45. Sudut C sama dengan 45 derajat. Maka, sudut B dapat kita cari, yaitu 180 derajat dikurang sudut A yaitu 60 derajat dikurang dengan sudut C yaitu 45 derajat. Berarti sudut B ialah 75 derajat. Jadi sudut A 60 derajat, sudut B 75 derajat, dan sudut C 45 derajat. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, jadi gimana video tadi teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Kini waktunya kami untuk undur diri. Apabila ada kekhilafan dalam ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!